وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا Assalamualaikum. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa Wesal TV, alhamdulillah kita dapat bersua kembali di program yang sempat libur sebentar, kita sambung lagi, yaitu program Tanyakan pada Ahlinya, yaitu sebuah program baru nih ya. Acara ini diproduksi oleh Muslim Project X ya, kemudian kerjasama dengan Wesal TV ya, Masya Allah. Dan setiap acara Tanyakan pada Ahlinya yang kami selenggarakan itu memiliki tema masing-masing. Dan tema sore kali ini yaitu bertema tentang meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan acara ini dipunggawai atau diasuh oleh Ustadz atau Syekh Sofyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Dan Ustadz Syekh Sofyan itu tidak berada di Jakarta ya, ada di kota agak ke tengah sedikit, Jawa Tengah ya, insya Allah. Belum jauh, nggak sejauh Mekah. Insya Allah nanti kita bisa bersapa. Dan bagi pemirsa yang ingin bertelepon atau bertanya sesuatu kepada Syekh Sofyan di acara ini, bisa di nomor telepon WhatsApp call atau WhatsApp text kalau sinyalnya terganggu di nomor 0856, ada di depan layar saya ini. 0856 9378 6050. Nah, sudah jelas ya, cukup besar ya nomor teleponnya. Insya Allah bisa segera dieksekusi. Dikumpulin dulu pertanyaan, di save dulu nomornya, kemudian cari sinyal, kemudian teleponnya. Barakallahu fiik. Dan kemudian kita juga menyediakan tempat untuk bertanya secara teks. Jika acara ini selesai masih ada yang ditanyakan, saya masih ada yang ditanyakan, bisa ke website-nya tj.muslimproject.xyz_tanya. Saya ulang ya, ada di layar juga, tj.muslimproject, projectnya pakai bahasa Inggris ya. Nah, muslimproject.xyz_tanya. Nah, gitu. Nanti itu masuk ke dalam library website kita. Nanti kita pilih, oh ini dia pertanyaan yang baru. Nah, kita ajukan kepada Syekh atau Ustadz yang membina acaranya masing-masing, ditanyakan pada ahlinya sore hari ini atau nanti malam juga ada insya Allah bersama Syekh Arifin Badri. Dan tidak berpanjang lebar, sekarang kita saatnya menyapa Syekh Sofyan Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabar antum, Syekh? Alhamdulillah, nahmadullah wa nashkurullah. Taqabbalallahu minna wa minkum, Syekh. Terlambat. Apa? Taqabbal ya karim. Amin wa antum bi khair. Iya, boleh ngucapin minal aidin wal faizin enggak, Tat? Boleh aja. Boleh aja. Itu sedikit curi-curi ilmu. Itu berdasarkan urf atau bagaimana baiknya? Ya, tahniah itu sendiri. Tahniah itu artinya ucapan selamat ya. Yeah. Mau itu selamat Idul Fitr, Idul Adha, itu sifatnya masuk ke bab muamalah. Sehingga bisa menyesuaikan dengan urf. Yang penting tidak ada kalimat-kalimat yang mungkar, tidak ada unsur tasyabuh. Kebiasaan orang kafir. Jadi jangan selamat ulang tahun ya. Kalau selamat ulang tahun itu tasyabuh. Kejauhan status. Selamat tahun baru itu tasyabuh. Selamat hari raya Idul Fitri. Apa-apa. Ya, selamat hari raya itu umum ya, Ustaz ya. Itu umum dan Indonesia ya, umum Ustaz. Selamat hari raya. Selamat hari raya pemirsa Wesal TV. Barakallahu fiik. Ya, salam sehat. Alhamdulillah kita bersyukur, kami bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada antum yang sudah meluangkan waktu di sore hari ini di tengah kesibukan antum. Ya, Masya Allah. Kami juga dengar antum sekarang sudah mulai senang dengan kebugaran ya, Ustaz. Kami bahagia, Ustaz. Tetap sehat, Ustaz, karena kami membutuhkan antum. Semua umat Islam. Sehat ini nikmat yang kita harus jaga memang. Oh, betul Syekh, benar. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Itu pesannya Rasulullah SAW. Ya. Pelihara baik-baik ya, semua yang bermanfaat bagimu, ya. Minta tolong kepada Allah dan jangan merasa lemah. Merasa lemah. Kalau kita sudah tawakal ingin berbuat sesuatu, udah punya tekad kuat, tawakal Allah. Nah, termasuk yang manfaatkan kesehatan. Ya. Kita harus jaga kesehatan ini.
Iya betul ya, apalagi abis makan daging melulu nih. Lebaran. Iya. Naik deh. AU, asam urat. Barakallahu fiik, Syekh. Kita sepertinya bisa mulai ini saat boleh nggak apa-apa ya? Boleh. Nah, Tafadhal. ini pertanyaan pertama datang dengan nama Bapak John ya. Bapak John bertanya seperti ini. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, izin saya bertanya, nama saya John Ibnu Yahusin, Masya Allah. Tolong dijelaskan ya Ustadz, hadis tentang bahwa memasukkan kesenangan ke hati atau menolong seseorang lebih aku cintai daripada itikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Apakah pahalanya lebih besar daripada pahala itikaf dengan kalimat ini? Maksudnya bagaimana ya? Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ketika kita memahami, atau ingin memahami ya, hadis-hadis yang zahirnya seperti itu, maka kita tidak bisa hanya melihat kepada satu dalil dan menutup mata dari dalil yang lain. Memang betul Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan li an amshi ma'a hajati akhihi hatta aqdiyaha ahabbu ilayya min an a'takifa syahran. Tabaan beliau tidak menyebutkan iktikafnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan kan? Nah, ini menunjukkan apa? Iktikaf itu yang beliau maksud bukan iktikaf di 10 hari atau 10 malam terakhir bulan Ramadan, karena jelas kalau yang dimaksud adalah iktikaf di 10 malam bulan Ramadan dan membantu seorang muslim yang sedang memiliki hajat, kemudian kita bantu sampai hajatnya itu terrealisasi, seandainya perbuatan ini itu lebih afdol dari iktikaf secara mutlak, niscaya Nabi tidak akan iktikaf. Nabi akan meninggalkan iktikaf di bulan Ramadan di 10 hari terakhir, dan Nabi akan lebih berkonsentrasi untuk membantu hajat kaum muslimin. Tapi kenapa kita mendapati bahwa sejak beliau itu memulai iktikaf seiring dengan disyariatkannya puasa Ramadan, dan itu pada tahun kedua Hijriyah, sampai beliau wafat, beliau tidak pernah meninggalkan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan amalnya Rasulullah dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas itu bukan hal yang sama. Artinya yang diamalkan oleh Rasulullah adalah yang paling afdal di saat itu. Tapi kita harus tahu bahwa iktikaf hukumnya sunnah muakkadah. Kalau disandingkan dengan sesuatu yang hukumnya fardhu ain, wajib bagi orang itu, nggak bisa digantikan oleh orang lain, atau harus ada dari umat ini yang menjalankan tugas tersebut, dan yang berkompeten itu tidak banyak, dia salah satunya, ya, berarti ini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah atau fardu ain itu fardu. Sedangkan sunnah muakkadah itu sunnah. Kita harus gunakan kaidah lain dalam hal-hal yang seperti ini. Ketika ada dua hal yang hukumnya berbeda. Yang ini bagi dia saat itu adalah fardu ain. Sedangkan iktikaf itu tidak akan menjadi fardu ain, kecuali kalau dia bernazar ya. Dia tidak bernazar, maka iktikaf tidak akan menjadi kewajiban. Nah, ketika dalam kondisi seperti ini, maka seandainya ada orang yang benar-benar berhajat dan tidak bisa hajatnya diurus oleh selain orang yang bersangkutan, misalnya orang tuanya, atau anaknya, atau istrinya, atau saudaranya yang dia tidak punya saudara lain, maka baru ucapan Ibnu Abbas itu benar, walaupun dia meninggalkan iktikaf di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi itu tidak mutlak, tergantung bagaimana kondisi orang tersebut. Jika sama-sama sunnah muakkadah,
ya tidak menjadi kewajiban dia untuk menolong saudaranya, artinya saudaranya ini bisa juga ditolong oleh orang lain dan hajatnya bukanlah hajat yang sifatnya urgen, menyangkut keselamatan atau menyangkut kesehatan dia, atau intinya sangat urgen ataukah tidak, itu juga akan mempengaruhi hukumnya. Nah, kalau hanya meninggalkan iktikaf di luar bulan Ramadan, bisa jadi ucapan Ibnu Abbas ini masih relevan, karena iktikaf yang sangat dianjurkan itu adalah iktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, wallahu a'lam. Jadi tidak harus bisa satu hadis aja terus langsung dipakemkan begitu ya Ustaz ya, harus dilihat lagi hadis-hadis yang lain yang terkait dengan itu ya Ustaz. Iya. Sunnah muakkadah sama-sama kedudukannya ya Ustaz ya. Barakallahu fiik. Kemudian ini ada pertanyaan baru masuk, Syekh. Pertanyaan baru masuk ini datang dari Bapak Ipo. Bapak Ipo di Jakarta begini bunyinya. Assalamualaikum ya Syekh. Saya ingin bertanya tentang hukum menitipkan sedekah untuk korban perang kepada organisasi Islam yang memiliki perbedaan paham dengan ajaran salafus saleh. Apakah hal ini diperbolehkan dalam Islam? Mohon pencerahannya, jazakallahu khairan. Begitu. Ya, barakallahu fiik kepada saudara penanya yang sudah memiliki concern yang baik sekali ya, sampai dia memikirkan nasib saudaranya yang jauh karena korban perang, bagaimana dia ikut membantu. Dari sini saja itu sudah mendapatkan pahala, walaupun dia belum bersedekah. Adanya niat, adanya ketulusan, adanya ihtimam, perhatian kepada kondisi kaum muslimin, itu sudah jadi amal soleh tersendiri. Dan harusnya setiap muslim seperti itu, walaupun dia belum bisa memberikan bantuan finansial seperti yang ditanyakan oleh pendengar kita. Adapun kalau bantuannya diberikan lewat organisasi yang tidak bermanhaj salafus saleh, selama organisasi itu tidak diduga kuat oleh si donatur, ya, orang yang akan menitipkan ini tidak punya dugaan kuat bahwa dananya akan disalahgunakan, ya, dia pasti ada husnudzon di situ. Dia tidak punya asumsi yang buruk tentang organisasi itu berdasarkan yang dia ketahui. Mereka memang ada di sana dan mereka diduga kuat akan menyalurkan kepada korban. Ya, amanah. Ya, walaupun mungkin korbannya bukan semadhab dengan si donatur, mungkin ya orang awam biasa, atau mungkin ada sedikit terjerumus dalam bid'ah, tapi dia masih muslim. Dan ataupun tidak harus muslim, karena sedekah itu tidak hanya sah untuk sesama muslim. Binatang aja sah kita berikan sedekah. Setiap makhluk hidup, ya selama tidak disalahgunakan ya. Yang kita berikan itu adalah sesuatu yang manfaatnya itu boleh mubah, makanan, santunan, ya, bisa diberikan selimut mungkin bagi mereka yang sedang kedinginan, atau dibuatkan tenda untuk mereka yang hancur rumahnya, dan semisalnya. Itu tidak harus kepada seorang muslim, tapi tentunya akan lebih afdal jika sedekah itu diprioritaskan untuk sesama kaum muslimin, karena mereka punya hak lebih terhadap kita, yaitu hak ukhuwah Islamiyah, selain sebagai manusia yang kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada semua orang. Wa ahsin ilan nas, wa ahsin berbuat, wa ahsin kama ahsanallahu ilaikum, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, Allah mencintai orang-orang yang suka berbuat baik. Bukankah kita memberi makan orang kafir yang kelaparan, sekalipun dia kafir, itu adalah perbuatan baik? Baik. Oleh karena itu ini masuk dalam perbuatan ihsan. Namun ketika diarahkan kepada kaum muslimin, maka akan lebih besar pahalanya. Tapi kalau kita tahu atau track record dari organisasi ini memang sering menyalahgunakan bantuan yang masuk, itu akan dipakai untuk kepentingan pribadi mereka yang tidak memperjuangkan Islam, tapi memperjuangkan kepentingan golongan atas nama Islam. Ini beda ya. Ada orang memperjuangkan Islam
ada orang memperjuangkan kepentingan kelompoknya atas nama Islam. Islamnya cuma dicatut saja. Ya. Catat nama. Biar menarik buat orang awam yang tidak ngerti, dia akan pakai label-label Islam, dan itu sayangnya banyak hari ini. Iya, betul. Buktinya apa? Buktinya ketika bantuan itu tidak menyasar kepada mereka, nggak ada manfaatnya buat kepentingan pamornya mereka nggak naik, ya tidak mendukung pergerakan mereka tidak akan berterima kasih kepada yang membantunya, walaupun bantuan itu sangat besar. Tapi ketika yang membantu itu adalah orang-orang yang jelas-jelas ideologinya Syiah, pencaci maki sahabat. Jelas itu ideologi negaranya Iran lah, saya nggak usah tutup-tutupi ya. Iran hari ini jelas ideologinya Syiah. Tapi mereka puji-puji habis. Karena apa? Iran memberikan dukungan senjata, dukungan politik kepada tokoh-tokoh mereka. Nah, kalau yang seperti ini, saya tidak sarankan Anda membantu melalui mereka. Ya, begitu. Karena khawatir nanti tidak sampai untuk orang yang Anda harapkan, tapi justru mereka pakai untuk kepentingan mereka, dan mereka ini mengkampanyekan pahamnya Syiah. Ini yang menyesakkan hati kita. Walaupun mereka mungkin bukan orang-orang Syiah, ya, tapi mereka mengkampanyekan, dan ini akan lebih menyesatkan bagi orang-orang yang tidak mengenal siapa sejatinya orang dalam pergerakan. Saya tidak usah sebut pergerakannya, karena itu pergerakan tidak semuanya seperti itu. Cuman yang nongol ke panggung itu orang-orangnya kayak gitu, sayangnya begitu. Tapi yang di lapangan yang lebih ikhlas jihadnya, mereka tidak seperti itu. Cuman mereka nggak dikenal, itu masalahnya. Sayang. Sedangkan kita biasanya donatur itu akan menitipkan orang yang terkenal, kan? Betul, rata-rata yang begitu. Yang sering nongol. Nah, itu yang jadi masalah, gitu. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas warningnya untuk kita semua. Memang dunia ini sedang berkecamuk dengan beberapa peristiwa, sehingga kita banyak sekali yang berdatangan gitu Ustaz ya. Tawaran-tawaran untuk bantuan, donasi dan segala macam ya Ustaz ya. Dan kemudian arahnya kemana ya kita perlu perhatikan lagi, dan melewati siapa juga kita harus perhatikan. Dan mungkin saya akan bicara sedikit tentang poin ini ya. Sambil menunggu pertanyaan lain mungkin. Karena ini penting banget. Dan kemudian ada kesempatan di Wesol TV, Jazakallah Khair, bisa menyiarkan ini dalam hal-hal yang sifatnya konflik dua pihak. Sekarang ada Amerika, Israel, ada Iran. Israel Yahudi, Amerika Salibis, semuanya adalah kafir asli. Iran adalah Syiah Rafidhah yang mencaci para sahabat, dan mereka mengagung-agungkan Ali Khamenei yang ini adalah murid kesayangannya Khomeini. Jadi kita harus tahu ini. Nggak boleh kita menutup mata. Kita hanya melihat Ali Khamenei, tidak melihat dia ini siapa sebelumnya. Bagaimana negara ini berdiri. Dan apa yang tidak Anda ketahui tentang perannya Iran selama ini terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dikatakan, mana yang lebih banyak menjadi korban? Apakah korbannya Israel atau korbannya Iran? Maka saya jawab korbannya Iran lebih banyak. Walaupun Israel lebih brutal dalam yang terekspos, dia lebih brutal. Tapi kalau dilihat dari banyaknya korban yang meninggal di tangan milisi-milisi Syiah yang didukung oleh Iran, maka mereka mencapai angka jutaan. Dan dalam hal ini, Ahlus Sunnah itu harus melihat dengan kacamata dalil. Bukan dengan kacamata simpati, perasaan. Bukan. Ya, perasaan itu mengikuti dalil. Bukan perasaan yang memelintir dan mengarahkan dalil, bukan. Nah, ini penting sekali. Apakah kaum muslimin pernah mengalami hal-hal seperti ini? Mirip dengan seperti ini pernah. Ada dalam surat Ar-Rum. Ya, di mana ketika itu ada dua imperium yang dua-duanya kafir. Yang satu kafir tapi ahli kitab. Ya masih ada sedikit lah benang merahnya dengan Islam. Tapi kafir ya, bukan muslim. Yang satu lagi majusi, paganis, penyembah api. Yang itu adalah nenek moyangnya negara Iran ini. Ya, walaupun saya tidak katakan Iran itu semuanya jelek, tidak. Ada Ahlus Sunnah di sana ada, tapi negaranya, ideologi negaranya Syiah, Ithna Asyariyah, Rafidhah,
pencaci para sahabat, dan sejak digulingkan rezimnya Shah Reza Pahlavi itu oleh Khomeini, itu lebih konfrontatif lagi, lebih agresif lagi mereka mengekspor revolusinya. Makanya kawasan Timur Tengah sekitarnya itu tidak pernah tenang karena mereka mengekspor karakter untuk memberontak ini, mereka ekspor ke negara-negara lain. Dan terlalu banyak kejahatannya untuk disebutkan satu persatu. Mereka pernah melakukan percobaan untuk meledakkan tanah suci Makkah dan area-area yang biasa disinggahi oleh jamaah haji, dan itu terdokumentasi di tahun 90-an. Ada dokumentasinya. Jamaah haji Iran menyelundupkan bom itu ya, C4 itu ya, C4 itu, materi bom yang sangat keras mereka selundupkan, dan itu terdokumentasi, videonya ada. Untungnya tertangkap oleh Bea Cukai Jeddah. Ada 50 sekian kilo yang mereka sebar di sekian puluh jamaah haji. Dan itu kalau sampai berhasil ngeri sekali. Tragedi terowongan Mina, siapa yang membuat ulah? Jamaah haji Iran. Tahun 90 juga itu. Iya, betul. Sampai akhirnya pemerintah Saudi membuat 2 terowongan. Terowongan untuk Iya. Kemudian kerusuhan mereka ini menjajah negara-negara Muslim Sunni. Yaman mereka jajah. Dan Ahlus Sunnahnya mereka usir. Dan sekarang sahabat dan istri-istri Nabi sudah mulai dicaci maki di atas mimbar-mimbar di negeri Yaman yang tadinya adalah negara Ahlus Sunnah. Dan itu fakta. Iya. Banyak orang tidak tahu karena tidak terekspos ke media massa. Yang diekspos adalah orang-orang Syiah Houthi la'natullah alaihim ini. Mereka teriak-teriak, Allahu Akbar, al-maut li Amerika, al-maut li Israel, an-nasru li Islam. Matilah Amerika, matilah Israel. Kemenangan bagi Islam. Islam versi siapa? Versi mereka. Mereka ini musyrikin, syirik akbar. Musyrikin, syirik akbar. Mereka itu ketika meluncurkan roket bilangnya, Ya Ali, Ya Hussein. Dan ini dengan ijma' kaum muslimin, ini syirik akbar. Keluar dari Islam. Musyrikin mereka ini. Nah, jadi kalau kita menghadapi, jangan simpati karena ini mengatasnamakan Islam. Mereka ini hanya mengatasnamakan untuk cari simpati. Mereka ini jauh sekali dari Islam. Khomeini itu menulis kitab namanya Al-Hukumah Al-Islamiyah. Khomeini itu guru besarnya Ali Khamenei ya. Maka namanya pun mirip kan? Ya mirip, ya. Iya, Khomeini itu menulis kitab dalam bahasa Arab, jadi bukan bahasa Persia. Semua orang yang melek bahasa Arab dia bisa baca kitab. Namanya Al-Hukumatul Islamiyah. Dia menyatakan bahwa kami ini punya mushaf Fatimah yang tebalnya 3 kali lipat dari mushaf kalian. Dan tidak ada satu huruf pun yang sama dengan mushaf kalian. Berarti Al-Quran dia berbeda. Dalam kitab-kitab Syiah yang menjadi rujukan mereka, yang itu dicetak di zamannya Ali Khamenei yang barusan tewas itu, alhamdulillah kita harus syukuri. Karena itu adalah nikmat juga. Itu doanya jutaan kaum muslimin yang menjadi korban, yang banyak orang tidak tahu kalau mereka adalah korban. Itu dicetak dan disebarkan di zamannya Ali Khamenei oleh percetakan yang ada di Qum. Qum itu kota spiritualnya Syiah di Iran. Yang kemarin dibom juga itu. Alhamdulillah kita senang. Kita senang Israel hancur, kita senang Iran juga bisa dilemahkan sedemikian rupa karena mereka ini kalau kuat juga nggak kalah bahayanya dengan Israel. Ya, betul. Jadi jangan kita pakai perasaan. Kita minta Allah menyelamatkan Ahlus Sunnah dimanapun mereka berada. Menyelamatkan kaum muslimin yang masih muslim ya. Mau dia itu akidahnya Sufi, Asy'ari, apa. Tapi dia masih muslim. Ya, dia belum keluar dari Islam. Semoga Allah melindungi mereka. Amin. Mau dia ada di Israel. Mau dia ada di Saudi. Mau dia ada di Amerika. Mau dia ada di Iran. Mau dimanapun. Dan semoga Allah membinasakan musuh-musuh kaum muslimin. Amin. Walaupun dia tinggal di negara-negara yang muslim. Ya. Jadi harusnya kita sikapi begitu. Ya. Boleh tidak kita cenderung? Boleh kita cenderung kepada yang lebih dekat kepada kita. Namun tidak berarti kita membenarkan kesalahan mereka. Ya. Sebagaimana dulu para sahabat ketika Persia dengan Romawi itu sedang berperang, sahabat-sahabat Rasulullah mengharapkan kemenangannya orang-orang Romawi karena mereka ini Nasrani, masih lebih dekat kepada Islam daripada Persia yang majusi, musyrik, penyembah berhala. Makanya orang-orang musyrikin Mekah
berpihak kepada Persia karena secara ideologis lebih dekat dengan mereka. Ya. Bahkan Abu Bakar itu bertaruh. Ya, saya bertaruh setelah ini bangsa Romawi akan menang dalam kurun antara 3 sampai 9 tahun. Karena beliau sudah mendengar turunnya ayat ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin lillahil amru min qabl wa min ba'du wa yawma idzin yafrahul mu'minuna bi nasrillah yansuru may yasha. Jelas di sini pada hari kemenangan Romawi kaum mukminin itu bergembira. Ya, bukan karena Islamnya menang, tidak. Karena musuh yang lebih ringan dan lebih bisa diharapkan keislamannya itu menang melawan musuh yang lebih keras permusuhannya, tapi tidak membenarkan kekafiran mereka, tidak. Ya. Wallahu a'lam. Masya Allah, seperti itu ya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah pencerahannya seperti itu. Semoga semua pemirsa Faisal TV yang sudah menyaksikan bisa tidak membawa emosi lagi atau pakai perasaan lagi ya, baper-baperan. Ternyata yang kita bela itu tidak ada yang dibela dari ketiga negara yang sedang bertikai itu ya. Kita berdoa kepada Allah memberikan terbaik kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fiik ya Syekh. Kemudian kita masuk pertanyaan berikut ini datang dari Azam Al-Hanif. Azam Al-Hanif bertanya seperti ini. Assalamualaikum ya Ustaz. Izin bertanya, apakah boleh mengambil setiap hal yang paling mudah dari 4 mazhab yang diakui benar oleh ulama-ulama dunia, tanda tanya. Karena jika 4-4-nya dianggap benar, maka tidak perlu berpegang hanya ke satu mazhab. Nah, dengan kondisi seperti ini apakah dibenarkan? Jazakallahu khairan. Tidak dibenarkan sama sekali. Bahkan itu namanya tatabu'ur rukhas. Yang paling mudah itu adalah rukhsah namanya. Rukhsah yang dia kumpulkan dari berbagai macam madhab dalam berbagai macam masalah. Ya, bukan dia ini komit dengan salah satu madhab dari yang 4, namun dalam salah satu pendapat dia mendapati madhab yang lain, misalnya dia ini seorang pengikut madhab Syafi'i. Ya, dia pada dasarnya secara umum dia konsisten dengan apa yang sudah digariskan oleh para a'immah ahli fikih dalam madhab Syafi'i, tapi dalam 1-2 hal pendapat ini berat, sulit untuk diamalkan dalam kondisi tertentu di tempat tertentu. Contohnya dalam madhab Syafi'i, sentuhan laki-laki dengan wanita yang bukan mahram, kulit ketemu kulit, membatalkan wudhu. Tapi tidak ada, insya Allah tidak ada jamaah haji Indonesia yang paling setia dengan madhab Syafi'i pun yang akan mengamalkan madhab Syafi'i ketika sudah sampai ke tanah suci. Karena akan sulit sekali, dia nggak bersenggolan itu sulit sekali. Ya, ganti madhab dulu, kita ikuti pendapat lain. Kalau masih sebatas ini tidak mengapa. Tapi kalau dia nggak punya madhab dia adalah pendapat yang paling enak menurut dia. Ini kata para ulama apa? Man tatabba'ar rukhas tazandaq. Siapa yang hanya mengikuti rukhsah, pendapat paling longgar, paling nyaman dalam madhab A di masalah A, nanti masalah B pindah lagi ke madhab apa yang paling nyaman di situ. Nanti masalah C, atau mungkin dalam satu masalah, misalnya pernikahan. Ada madhab Imam Abu Hanifah yang tidak mempersyaratkan wali. Bagi seorang wanita yang sudah pernah menikah, bukan perawan. Janda ya. Nah, janda boleh menikahkan dirinya sendiri. Jadi dalam poin disyaratkan wali atau tidak, ada khilaf ternyata. Kalau janda. Dalam masalah pernikahan ini, syarat-syarat nikah ini, di poin berikutnya, masalah harus tidak pernikahan itu diumumkan, atau boleh mungkin pernikahan itu tidak diumumkan. Ada mazhab yang tidak mempersyaratkan, harus diumumkan. Sehingga kalau ini diambil dalam poin ini, misalnya saya mengikuti, atau misalnya saksi itu wajib apa tidak, adanya 2 orang saksi. Ada yang tidak mempersyaratkan saksi, tapi mempersyaratkan nikah itu diumumkan.
Ada yang tidak mempersyaratkan diumumkan, tapi mempersyaratkan saksi. Nah, kalau dia tidak mau konsisten dengan salah satu madhab, nanti masalah syarat apa bukan wali itu, saya pakai madhabnya Hanafi, nggak syarat wali. Yeah. Terus saksi, nah untuk yang saksi saya pakai madhabnya Maliki, nggak syarat. Diumumkan atau tidak, saya pakai madhab yang lain. Karena di madhab Maliki harus diumumkan, walaupun tidak pakai saksi, nggak harus dua misalnya. Jadi nanti ujung-ujungnya nikah nggak pakai saksi, nggak pakai wali, nggak ada pengumuman. Bedanya apa sama zina? Lebih mending zina, orang masih merasa berdosa dia berzina kan? Yeah. Tapi kalau dia menganggap ini nikah kok, saya nikah. Bedanya apa sama zina? Nggak ada bedanya. Yeah. Ambil perempuan dari pinggir jalan, nggak usah ketemu bapaknya, nggak usah pakai kakaknya, langsung perempuannya mengakatkan dengan dirinya nggak pakai saksi. Ini ngeri sekali kalau begini. Ah, iya, jadi betul. orang yang hanya mencari-cari rukhsah yang paling gampang, tidak ada basic ilmunya, ya dia akan jadi pengikut hawa nafsu. Karena hawa nafsu kita ini akan membisikkan untuk yang jahat, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Yeah. Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu' illa man rahima rabbi. Aku tidak membebaskan diriku, ini perkataan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam di surat Yusuf. Aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Karena sesungguhnya hawa nafsu itu, diriku ini selalu membisikkan. Diri manusia pada umumnya itu membisikkan kepada yang jahat. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabbi, oleh Tuhanku. Yeah. Ada sebagian lagi mengatakan, man tatabba'ar rukhas ijtama'at alaihi syarru kulluh. Siapa yang hanya mengikuti yang gampang-gampang rukhsah-rukhsahnya, maka semua kejahatan akan berkumpul pada dirinya. Jadi nggak boleh yang seperti itu. Tanya kepada ahlinya. Ya, begitu. Barakallahu fiik. Barakallah, seperti itu ya. Jadi nggak bisa asal-asal. Wah, ini enaknya ini enaknya ini. ya. Barakallahu fiik. Ya Syekh. Kemudian ini kita masuk ke pertanyaan berikut, ini datang dari Bapak Aceng Mahpudin. Bapak Aceng Mahpudin bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Afwan, apa maksud dari hadis Ibnu Majah yang berbunyi, tidak ada seorang muslim yang bersolawat kepadaku kecuali malaikat akan bersalawat untuknya selama dia masih bersalawat kepadaku. Maka hendaklah seorang hamba mempersedikit salawat kepadaku atau memperbanyak. Apa maksudnya dari makna mempersedikit dalam hadis ini ya Ustaz? Jazakumullah khairan atas jawabannya. Iya, itu kata-kata yang tidak dimaksudkan sebagai perintah, tapi itu adalah tantangan gitu loh. Sekarang kalau satu orang bersolawat kepada Nabi, Allah akan balas dengan 10 kali solawat. Dalam hadis yang lain, malaikat juga akan bersolawat sebagai kompensasinya, sebagai balasan. Ya. Kalau kita sudah tahu kayak gini, kita mau cuman sedikit-sedikit aja. Atau kita akan perbanyak sholawatnya itu. Nah itu falyastaqil aw liyastakthir, itu bukan kita disuruh milih. Ya udah, kamu boleh pilih ya. Pilih aja. Sedikit aja, jangan usah banyak-banyak sholawat. Atau pilih banyak sholawat. Dengan maksud Nabi menganjurkan orang untuk sedikit sholawat. Jelas bukan itu maksudnya. Ya. Tapi ini adalah semacam, saya tidak katakan ancaman gitu ya, tapi kalau kamu sudah tahu nih, ya sangat konyol sekali ketika kamu hanya sedikit, tidak mau memperbanyak sholawat, padahal fadilahnya seperti itu. Gitu. Jadi kadang-kadang ada redaksi yang kalau diterjemahkan mungkin letter luck-nya seperti itu, tapi maksudnya bukan kita disuruh mempersedikit sholawat, bukan. Itu namanya tantangan. Ayo, mau misalnya nih ya, misal seseorang memberikan hukuman kepada anaknya, karena kesalahan dia. Terus sebagai bentuk ancaman, si bapak ini bilang, coba sekarang ulangi lagi 10 kali. Apakah berarti bapaknya nyuruh dia ngulangin 10 kali atau ngancem itu maksudnya? Ngancem itu. Ngancem. Karena konteksnya kamu kan sudah tahu kan hukumannya seperti ini gitu loh. Nah sekarang kalau kita balik nih, anaknya habis berbuat sesuatu yang baik, dikapresiasi oleh bapaknya. Misalnya dia
eh, sedekah gitu ya, atau nolong orang. Iya. Terus kasih apresiasi. Besok gak usah nolong lagi ya, nanti saya kasih hadiah lagi. Kira-kira sengaja nggak ngomong kayak gitu? Atau itu cuman negur ya? Iya, itu psikologi terbalik itu sebenarnya dibalik-balik. Nah, ya, nyindir. itu psikologi terbalik. Iya. Bukan Nabi sengaja mengharapkan silakan dipersedikit atau diperbanyak, bukan. Tapi Iya. itu adalah semacam dorongan agar memperbanyak. Iya. Itu. Iya, begitu. Apa nih, Syekh? Ketika Allah bersalawat kepada orang yang bersalawat ke Rasulullah SAW, itu bentuknya apa? Rahmat? Seperti apa? Apa bentuknya? Implementasinya kepada manusia itu? Iya. Jumhur ulama mengatakan bahwa salawat Allah kepada Nabi itu artinya merahmati. Ya. Tapi ini pendapatnya jumhur ini dibantah dan dikritisi oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya. Bahkan beliau sampai menulis satu kitab yang cukup tebal namanya Jila'ul Afham. Cukup tebal itu, fi fadlis salati wassalam. Jadi beliau katakan yang betul itu adalah pendapatnya kalau nggak salah Abul Aliyah, salah seorang tabi'in senior, bahwa sholawatnya Allah kepada untuk nabinya itu artinya bukan Allah merahmati nabinya, tapi Allah menyebut-nyebut nabinya dengan sebutan yang baik di kalangan para malaikat. Masya Allah. Dan beliau sebutkan banyak dalil yang menguatkan pendapat ini. Gitu. Ya, barakallahu fiik. Seperti itu Syekh ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikut ini. Dari Aceh tadi udah, sekarang coba kita ini. Bapak Junaidi bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Nama saya Junaidi, ingin menanyakan tentang pahala mendengarkan penyampaian beberapa ayat sebelum sholat zuhur. Saya ingin menanyakan tentang pahala mendengarkan penyampaian beberapa ayat sebelum sholat zuhur. Pahalanya sama dengan kita mengerjakan 70 rakaat sholat fardu. Gitu. Pertanyaannya, apa memang ada hadisnya untuk hal yang semacam ini? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Kalau dengar redaksi seperti itu, saya baru kali ini mendengar dan sepertinya itu palsu ya. Ya. Palsu. Tapi yang ada itu bukan 70 kali. Orang menunggu sholat, kemudian dia membaca satu ayat. Itu lebih baik daripada dia diberi sekerat daging yang enak, gitu ya. Yang bagi orang-orang di masa Nabi makan daging itu istimewa sekali. Iya. Jarang-jarang mereka makan daging. Kalau dia baca 2 ayat, dia lebih baik daripada dikasih 2 potong daging yang lezat. Yeah. Artinya ada anjuran. Tapi kalau dikatakan mendengarkan sama dengan 70 apa tadi? 70 kali sholat. Gitu ya? Iya, 70. Sebentar. Dia bilang, Bapak ini bilang 70 rakaat sholat fardu. Gitu katanya. Pahalanya. Nah, itu jelas batil. Sholat fardu lagi. Mendengarkan ayat itu sunnah hukumnya. Iya. Sholat fardu nggak bisa disandingkan dengan ibadah sunnah. Itu jelas palsu kalau begitu. Iya. Jelas palsu itu. Bisa dipastikan itu palsu. Karena bertabrakan dengan prinsip-prinsip syariat yang sangat ma'ruf, sangat terkenal. Patokan ciri-ciri palsu sunnah, ada nggak sih, Cat? Gini aja. Ketika ada sebuah amalan yang sangat ringan. Ini ciri khas ya. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Al-Manarul Munif fi Sahihi wa Dha'if. Itu kitab yang khusus beliau susun, tidak tebal. Ibnul Qayyim rahimahullah menyusun kitab ini karena ditanya oleh muridnya. Bagaimana kita bisa mendeteksi kepalsuan sebuah hadis hanya dari redaksinya tanpa mengetahui sanadnya? Kata beliau, ini pertanyaan tidak mudah untuk dijawab. Karena untuk bisa menjawab ini, orang ini harus benar-benar berkecimpung dan bergumul dengan hadis Nabi sehingga kata-kata Nabi itu menyatu dengan darah dan dagingnya. Sehingga dia itu mengenal sekali cita rasa dari hadis Nabi. Saya pakai istilah cita rasa. Orang kalau sudah kenal banget dengan seseorang nih Mas Pongki ya, misalnya antum kenal banget sama
sahabat antum? Kan antum tahu gaya bicaranya dia kan? Hafal. Hafal gitu loh. Istilah-istilah yang dia sering ucapkan, diksi-diksinya, rangkaian kata-katanya dia kalau ngomong itu biasanya pakai gaya begini. Kan antum hafal gitu kan? Hafal. Sehingga ketika ada seseorang mengutip sebuah kalimat di atas namakan sahabat antum, tapi semenjak antum kenal, dia nggak pernah menggunakan rangkaian kalimat seperti ini. Antum pasti akan meragukan. Nggak mungkin kalau dia bilang begitu. Iya, betul, iya. Betul. Nah, sama orang yang sudah mengenal hadis dengan sangat mendalam, itu dia akan bisa mendeteksi. Nah, di antaranya menurut beliau ya, ketika ada amalan yang sangat ringan, mudah dilakukan, tapi pahalanya itu bombastisnya luar biasa, besar sekali pahalanya. Nah, itu ciri khas dari hadis palsu. Ya, begitu ya ciri khasnya. Seperti ya. tadi Bombastis. itu, masa cuma mendengarkan ayat Al-Quran dikatakan lebih afdol daripada 70 rakaat sholat fardu. Gimana? Sholat fardu itu sholat fardu, nggak bisa digantikan oleh mendengarkan Al-Quran. Sekali sholat fardu itu tidak bisa digantikan, satu rakaat sholat fardu nggak bisa digantikan dengan mendengarkan Al-Quran dari awal sampai akhir. Oh, Masya Allah. Masa boleh orang, saya nggak usah sholat duhur ya, saya nggak usah sholat subuh ya, saya mendingan nyimak Al-Quran dari awal sampai akhir, bisa nggak menggantikan sholat subuh yang 2 rakaat? Ya enggak kayaknya. Nggak bisa. Bagaimana dikatakan mendengarkan ayat-ayat, beberapa gelintir ayat, itu lebih afdol daripada 70 rakaat sholat fardu. Berarti kan berapa? 17 rakaat itu sehari semalam loh. Ini mungkin 4 hari, hampir 5 hari itu. Iya. Nggak mungkin, ini jelas palsu. Palsu ya. Jadi ciri-cirinya bombastis ya. Bombastis. Bombastis, lebay. Lebay, bombastis, dan berlebihan begitu ya. Jazakallah khairan Syekh ya, begitu ya. Bagi pemirsa Fathul TV yang ingin bertanya, makin seru nih, makin panas. TJ ya, websitenya .muslimproject.xyz/tanya. Insya Allah ada di layar itu ya. Kemudian ini pertanyaan berikut datang dari Adi Abu Hasan di tidak disebutkan di mananya, tapi begini pertanyaannya. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Qadarullah di keluarga kami ada yang murtad. Qadarullah keluarga kami ada yang murtad. Dan sangat melukai hati orang tua dan kami sekeluarga. Orang tua dan saudara-saudara sudah berusaha mengajak kembali ke agama tauhid hingga qadarullah kedua orang tua kami meninggal. Apakah kedua orang tua kami ini dan saudara-saudaranya itu mendapatkan dosa saudara kami yang murtad itu? Jazakallahu khairan. Begitu. Kalau perbuatan murtadnya saudara penanya ini ya, naudzubillah min dzalik, itu tidak karena didukung, dibantu, atau karena fasilitasi kesalahan, karena kesalahan dari salah satu saudaranya atau orang tuanya, maka tidak ada dosa di situ. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tapi ketika itu ada kesalahan yang dilakukan oleh salah satu dari kerabatnya dia, maka hendaknya orang ini beristighfar. Yang berbuat salah ini, ya, dia istighfar, dia taubat, dan dia perbaiki kesalahan. Misalnya, caranya? Salah satu kesalahan misalnya begini. Ada saudaranya yang tadinya muslim. Ya. Kemudian diberi informasi-informasi yang tidak baik tentang ya pasti Islam itu baik ya sebetulnya. Cuma kadang ada orang yang salah paham atau dia justru memberikan informasi yang menyimpang sehingga akhirnya orang nggak suka dengan Islam, akhirnya murtad gara-gara diberi informasi-informasi yang menyimpang ini. Ya. Nah ini berarti kesalahan kan? Ya. Termakan oleh framing, termakan oleh syubhat, ya. Syubhat, ya. Maka yang menyebarkan syubhat menanggung dosanya. Oh, Allah. Dosa besar ya.